Wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qad qala Allah Ta'ala fi ba'di ayatihi al-karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Al-ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala aidan awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Fa idza saluhat sa'iru 'amali wa idza fasadat sa'iru 'amali. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para hujjah, para ajangan, para pengasuh majelis taklim, para pengasuh pondok pesantren, asatidz wal asatidzat alladzina lam tudkar asma'uhum ta'ziman wa takriman, yang terpaksa tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Kita doakan mudah-mudahan alim ulama kita senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditambah-tambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena ibu bapak yang saya hormati, yang namanya alim ulama, yang namanya kiai, yang namanya ustadz, itu adalah abaina fiddin. Wong tua kita kabeh dalam urusan agama. Manis takhofa bil ulama khosirati. Sapa wong sing anggap remeh ning alim ulama, sapa wong sing anggap enteng ning para ustaz, maka ia akan diberikan kerugian dalam urusan agama. Betul? Kita tidak akan pernah bisa melaksanakan sholat dengan benar tanpa ada tuntunan dan bimbingan para alim ulama. Betul? Kita tidak akan pernah bisa baca Al-Quran dengan fasihat dengan baik tanpa ada tuntunan dan ajaran dari alim ulama. Maka sampun seyogyaning udah sebagai masyarakat yang baik, hormati alim ulama kita, agungkan alim ulama kita. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang-orang yang mencintai alim ulama, yang mana orang yang mencintai alim ulama sesungguhnya orang tersebut mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa beserta staf dan jajarannya, Ketua RT, Ketua RW, Ketua Pemuda, sedantannya simbol muliakan dan simbol hormati. Karena pemerintah pun sama. Menurut salah satu keterangan, pemerintah merupakan abaina fid dunya, orang tua kita kabeh dalam urusan dunia. Makanya Syekh Nawawi dalam kitab Nasha'ih al-Hibadnya diterangkan manis takhofa bil umara khosirat dunia. Sapa wong sing anggap remeh ning umara, sapa wong sing anggap enteng ning pemerintah, maka ia akan diberikan kerugian dalam urusan dunia. Hargai KTP ganti bu, arep gawe kakak ganti, lamun kitane orang ngawuh ning kepala desa. Betul? Apa sih keperluan kakak lan KTP? Sangat penting. Kena daftar semula nganggo kakak lan KTP. Arep lunga haji nganggo kakak lan KTP. Arab lunga umroh nganggo kakalan KTP. Kita tidak akan pernah bisa berangkat umroh, berangkat haji tanpa ada administrasi catatan sipil yang dikeluarkan oleh pemerintah. Maka saya arah pun itu kita hormati lurah kita hormati ketua RT dan ketua RW kita. Ya, mudah-mudahan kita sesuai dengan doa yang sering ibu-ibu ucapkan itu, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ning dunia ini diisui bagus sering Gusti Allah, dan ning akhirati lebih-lebih diisui bagus sering Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ditutup sering wakina ada benar. Iku doa apa bu? Iku doa apa je?
Sabu ya. Mantap. Ya. Jadi sabunnya sejagat-jagat. Ya, kita doakan mudah-mudahan dua komponen ini baik alim ulama maupun pemerintahan kita senantiasa bersinergi saling membantu untuk membangun masyarakat kita yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para qori yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dan juga jamaah pengajian Isra wal Mi'raj Desa Wulu yang mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda dan pemudi, santriawan, santriawati, karyawan, karyawati, mudah-mudahan senantiasa diberikan keselamatan juga. Ini Allah Subhanahu wa taala yang semuanya saya hormati dan saya cintai. Boten lepat kula sampaikan mari murotibul awal membawa acara sing sampun isi waktu kami kula. Mudah-mudahan Kang Ustaz MC senantiasa diberikan kesehatan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus teristimewa hari ke-9 panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing sampun berjibaku memutar pikiran, memutar otak untuk terselenggaranya perayaan semacam ini. Mudah-mudahan Desa Wulu senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tiada ungkapan kata yang patut dan pantas kita sampaikan di kesempatan pagi beranjak siang ini selain ucapan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tadi sampun diterangkan kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kangge kumpul menghadiri perayaan Isra wal Mi'raj ing Desa Wulu. Ya, sepisan hal yang mudah-mudahan Desa Wulu senantiasa mendapatkan keadilan dan kemakmuran saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Petani ini diisungi makmur, amin. Pedagang ini diisungi makmur, amin. Ibu-ibu ini diisungi kesuksesan dalam rangka memberikan belajar yang besar-besar, amin ya rabbal alamin. Makanya ini ibu bahagia sekali, masya Allah, subhanallah. Berkumpulnya kita semua ini merupakan takdir dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbayang dari Cilegon datang ke sini itu tidak terbayang. Sebelumnya tidak terbayang. Ke Pendak sambil di Sewuru jalannya masya Allah enak. Masya Allah. Sarapan dorong semua sampai mual. Mau ditawani panitia kayak kiai yang mangan dingin tak urang nafsu. Mau sempat ngobrol kawan palurah itu pengen asal bikin jalan sekalian kita dulu ini bisa dia ya, masya Allah ya. Makanya mudah-mudahan sereng peringatan Isra wal Mi'raj sedangkan diisui keberkahan saya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jalani jadi bang masih di boten kebocor dipune ibadahnya usaha bapak-bapaknya diisui berkah dari Gusti Allah. Anak-anak yang kabeh dinai pinter kelawan Allah, rabi-rabi wong desa weruh kabeh diisui solehah dari Gusti Allah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita semua selaku pengikutnya yang mudah-mudahan Allah berikan istiqamah untuk kita semua untuk senantiasa mengikuti tuntunan dan ajaran beliau sampai Rasul sampai yaumil kiamah. Amin ya rabbal. Mungkin sini pojok itu banget amat ngomong aja. Mudah-mudah waktu bu. Alhamdulillah jam 1 kurang seperempat kula sampun nyampe Labuan. Ya, makanya niki insyaallah boten lambat-lambat. Kula ngomong paling setengah jam, tengah rolas beres insyaallah. Amin ya rabbal. Makanya tak bisa ngomongin. Kepedak dulu sedang ngobrol kawan Abah Haji Rusdi, masya Allah. Asluhu keturunan saking Gorda Serang, masya Allah nikilah kepedak dulu sing wonten ing Desa Weruh. Ternyata keturunan Serang sing wonten ing Desa Weruh ternyata masya Allah pemuda-pemudi ini dan pemuda-pemuda ini ganteng-ganteng, pemudi-pemudi cantik-cantik. Amin ya rabbal.
Mudah-mudahan cantiknya sampai ke dalam, bukan sekedar cantik wajah saja, akan tetapi cantiknya sampai ke dalam hati. Amin ya Rabbal. Ibu bapak sih kalau hormati, alhamdulillah. Seperti apa yang kita ketahui, kita sudah berada di dalam bulan Rajab. Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama Dzulqa'dah. Yang kedua adalah Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Yang terakhir adalah bulan Rajab. Makanya kulit disunahkan sebenarnya bulan Rajab punya sampun pernah puasa. Pernah sehari barangkali, 2 hari, 3 hari, alhamdulillah. Mari kita berdoa bersama sesuai doa yang sesampun diajarkan sering baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala bulan Sya'ban, bulan Rajab dan bulan Sya'ban kula sedangkan diisuni keberkahan sering Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna waghfir lana dzunubana bareng-bareng wa balikna Ramadana waghfir lana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna waghfir lana dzunubana wa balikna waghfir lana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadana waghfir lana dzunubana wa balikna waghfir lana. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ibu-ibu tahu nggak yang namanya berkah? Berkah tahu nggak? Oning boten berkah, weruh berkah, nyahon berkah. Menurut keterangan berkah adalah ziyadatul khair ba'dal khair, tambahnya kebaikan setelah kebaikan. Makanya duit hasil korupsi komongan wakeh, kembali komongan semet senajan wakeh mual bakal berkah. Mana harta berkah? Harta ibu-ibu oleh kuli moyos, oleh kuli tandur, ya ngegarap sawah hasil panen. Ibu nih boten tinggal sholat, ibu nih boten tinggal ngaji, berusaha jalan terus, berdoa jalan terus, diiringi kelawan sholat tahajud, salat duha, minta kepada Allah Subhanahu wa taala barang manusia wae pangeni bagus. Ini yang dinamakan rizki sing barokah. Amin ya Rabbal. Ini kita akui bersama ya Allah. Allahumma barik ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab, di dalam bulan Sya'ban, wa balikna Ramadana, dan mudah-mudahan umur kita semua disampaikan sehingga bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Iki yang menghati selawatan boten gelem, jangan tinggalkan doa. Ya, usaha boleh tanpa doa berarti bulannya tak kabul. Sombong karena usaha itu hanya sekedar pelantara. Hanya sekedar pelantara. Allah mampu memberikan rezeki tanpa usaha, betul. Tapi bulannya meninggalkan
syariat. Lanjut kiai kan deh, udah usaha udah nyawa biji siwake. Apa haji Rusdi deh, udah usaha deh, udah ini mau ada digaeng lawan ibu. Bahasanya disingkat doang. Hari ini mengegaeng, hari kita mengenai. Dia bagian besar wakilnya, sahih saos. Masya Allah. Ampun aku. Bukan dari para kiai, para ustaz buatan usaha, maaf ya Allah, usahanya lebih para ibu. Katanya, maka dibentuk syariat jauh datang dari Cilegon yang desa Waru Beriki, Pulau Beriki, mudah-mudahan tujuannya ngilari amplop. Dusun ibu-ibu. Ngomong nih wong biasa kiai dusun. Datangnya saya dari Cilegon ke desa Waru ini mencari amal ya. Mudah-mudahan dengan bertemunya kita semua dengan panitia penyelenggara Isra Mi'raj, dengan para alim ulama, dengan para bapak, para ibu, saya mendapatkan duit, mendapatkan doa. Mudah-mudahan ulama didoakan segelas info. Ya, my name is Hasan Basri. Rois, ya, mengiriku dari Cilegon, insya Allah. Umur beliau baru 15 tahun jalan. 15 tahun jalan. Awas, ada kata-kata jalan. Berjalan-jalan sampai 40 lebih. Saya kelahiran di sebuah ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan takdir Allah. Sampai bahas sering apa haji orang tua kita, kesepuhan kita, murabbi jasadina wa ruhina. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mual bakal melakukan takdir Allah, mual bakal sejalan rawuh dari ibu. Betul. Seharusnya hari ini, hari apa ini? Hari Selasa, seharusnya saya hadir di Pamulang Tangerang. Jujur Bu ya, tidak ada terlintas di pikiran saya bisa bertemu dengan masyarakat ibu-ibu yang cantik desa Waru. Tidak ada. Seharusnya saya hadir mengisi acara di Pamulang Tangerang. Ya. Berhubung Allah mentakdirkan kita bertemu di sini, mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diridhoi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cuma tak pikir-pikir kita ampun di Pamulang Tangerang payah. Mau hilang Singaturi ya balik dia di Sarawak. Desa ini tapi desa apa ya? Desa Waru, makanya alhamdulillah. Lanjut Bu. Sampai jam pintar. Tengah 12. Setengah jam saya sudah berbicara. Sanggup 10 menit kali tambah. Siap 10 menit kali. Insyaallah. Kenapa bulan Rajab masuk dalam kategori Ashurul Hurum? Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu alasannya karena telah terjadi peristiwa agung yang segera bulan Rajab, yakni peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad bisa dijadikan dilalah untuk kehidupan kita sebagai manusia. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dijadikan petunjuk untuk kehidupan kita sebagai manusia. Umur berapa Rasulullah menjalankan Isra wal Mi'raj? Sebabnya apa terjadinya Isra wal Mi'raj? Dan hasil apa yang diperoleh dalam peristiwa Isra wal Mi'raj? Ini yang akan kita bahas. 3 perkara, mudah-mudahan 10 menit beres. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Isra wal Mi'raj, ibu bapak yang saya hormati, terjadi pada hari malam Senin. Terjadi pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab
10 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi. Tahun Masehinya 620 Masehi. Catat santri, mahasiswa. Iki mau ditamukan kapan Nabi Muhammad lahir? Ternyata kapan Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah? Bohong. Masya Allah. Tapi lamun ditakoni BLT ngaco. Saha nu taatan kebagi BLT? Lurah kaya. Ketika jalan rusak lurah di demo. Ketika jalan rusak lurah RT ajur kabeh. Lurah nggak punya kebijakan bu. Ya, kebijakan adalah pemerintah daerah. Ya, mudah-mudahan dengan ibu-ibu terus berdoa, jangan meninggalkan acara-acara semacam ini, Maulidan Rasul, Isra wal Mi'raj Rasul. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan. Oleh pantas wong diseweru jalani Masya Allah. Jujur mual. Ada jamaah dari sana ya, kayak ini mau tak bonceng gitu ya, karena ibu-ibu nanti wong dan ngomong. Untung mau tak bonceng, karena mau tak bonceng betul lama ambang pas mobil. Yang kalian jangan terlalu menentu, insya Allah ya. Makanya kita doakan, mintanya jangan kepada lurah saja. Kalau pengen realisasi dulu raya, mintanya didorong dengan doa ibu, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Isra wal Mi'raj salah satunya kenapa baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sering kita dengar ceramah agama tentang perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dimulai dari masjid ilal masjid. Perjalanan Rasul dimulai dari Masjidil Haram, kota Mekah, menuju Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Itu adalah Isra. Sedangkan Mi'raj itu perjalanan Rasul dari Masjidil Aqsa sampai naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai nembus ke Sidratul Muntaha, Aras Rafos sampai Mustawan, akhirnya bertemu langsung dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebabkan karena waktu itu Rasulullah sedang mengalami duka cita. Lamun jereh wong merumur, Rasul lagi agak-agak galau gitu lah. Kenapa Rasulullah pusing waktu itu? Karena Rasulullah ditinggal oleh dua sosok manusia yang membela dalam perjuangan baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah ditinggalkan paman tercintanya, yaitu adalah Abu Thalib. Paman tercinta Rasul sebenarnya membelani ibu-ibu di perjuangan kanjeng Nabi. Kita ketahui lewat sejarah, Masya Allah, orang-orang kafir Mekah khususnya ini sudah sering mengadakan perundingan untuk membuang Rasulullah, bahkan yang sadis untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya izin dari Allah, syariatnya dibela dengan paman tercintanya Abu Thalib, maka Rasulullah selalu diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali jemaat ibu, Abu Thalib meninggal dunia. Sedih banget gini-gini. Seorang yatim yang ditinggalkan seorang paman yang begitu sayang sekali kepada ponakannya, yang tidak membeda-bedakan mana ponakan mana anak sendiri. Itulah sosok Abu Thalib, Masya Allah, sayang ini Rasulullah beliau. Bahkan sering beliau ucapkan,
sapa wong sing arep mateni Muhammad langkai dulu mayat saya. Hai wong Surabaya, ketika Ustadz arep dibunuh, ketika Ustadz diboikot, ketika Abah Haji Rusdi arep diboikot di masyarakat, ada pemuda baru sing gagah dan berani untuk membela sang ulama. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama membela ulama, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senantiasa membela kita, baik di dunia lebih-lebih di akhirat nanti kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Sedih Kanjeng Nabi sedih, lagi enak-enaknya, lagi nyaman-nyamannya, lagi merasakan kasih sayang, kecintaan paman Abu Thalib kepada beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada anu jemati. Sedih bu ya, sedih banget, sedih banget. Urus maning bu. Tidak lama kemudian setelah ditinggal paman tercintanya Abu Thalib, Kanjeng Nabi ditinggal istri tercintanya, yaitu Sayyidatina Khadijah Kubra radhiyallahu anha. Kenal Siti Khadijah? Kenal bukan? Orang tidak salah ngomong orang. Di seberasan keturunan Serang bulu bisa nanti orang boten sampun dahar dereng sholat tenggel. Oh ini lagi contoh, itu langsung jujur sampai ada dereng. Kita ada baik di negara mual mau tidak nyaman. Masya Allah, Subhanallah, ya. Khadijah adalah sosok istri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu nurut, yang begitu solehah, benar-benar yang baik, akhlak yang baik. Mudah-mudahan wong desa dulu rabi-rabi ibadit air Siti Khadijah, amin ya Rabbal. Sekilas profil daripada Siti Khadijah ibu. Siti Khadijah pun itu janda kaya raya. Sehingga terjadi perusahaan tekstil terbesar di kota Mekah waktu itu. Weten wong suki sing bisa nandani Siti Khadijah selain sing paling suki waktu itu adalah Siti Khadijah. Cuma janda umur 40 tahun ketika dipersunting oleh Rasulullah, sedangkan Rasulullah sendiri berumur 25 tahun. Catatku itu sejarah. Iki mengkawini Rasul dan nikahnya Rasul umur berapa? Sudah teluncin. Itu mah umur Kanjeng Nabi lalu sudah telur. Kanjeng Nabi menikahi Siti Khadijah itu berumur 25, masih berperjaka belia, Masya Allah. Bertemu dengan janda umur 40. Ibu-ibu sini pojok kok lalu umur 40 kuat aja. Ya, makanya Khadijah istri Rasul jangan disamakan dengan Khadijah Hulu. Khadijah Hulu umur 40 digawe ngebut ke semekan terus merokok. Kagol numpang nyium rangge umur 40 digawe jalan 100 lalu pada ya, Masya Allah. Sebab wae saiki sing dienggo ning wajah ibu-ibu pun imitasi kabeh. Alis dikerok, digenti kelawat, alar bebek. Ya. Kok asli ini mau apa ini? Di bawahnya apa 11 otak. Masya Allah. Terus makanan itu buat apa dengan tujuan yang baik untuk menyenangkan seorang suami. Ibadah juga bu. Aja kayak yang dilakukan di sana. Tubuhnya mahal. Masya Allah. Minimal mereknya Wardah. Sing harganya 270%. Ya, itu rapinya Ustaz.
Rabine kiai mungkin lebih tinggi malih harganya. Ya maaf Pak, lagi dipacarakan. Rabine ustad, rabine kiai, kalau rabine wong ngeru. Wong ngeru nu mereke udangnya gak kulon yang nggone FIFA nomor 6. Diambungnya ngebul bu. Orang diambul langsung wahid. Sing salah dulu ibu-ibu nih, ya bu. Sing salah laki, salah pengen tampil cantik, di servis sesuai kebutuhan ya bu. Oh, kasih naik itu selawel. Ampun ya bu. Minimal wardah kan. Diampuni gak seperti saja. Mantap. Iki mah kalau udah kayak gini mah, burung dari yang aja uslah. Betumbel di sana ini. Arkolan sungai. Masya Allah. Ya, Siti Khadijah cantiknya alami. Apalagi di servis langsung dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Siti Khadijah walaupun dandakan, rasanya perawan. Beda dengan masyarakat kita. Kadang-kadang perawan rasa janda. Kenapa bisa demikian? Lah iyalah, wong perawan gak harus numpangi motorin kayaknya. Ya ampun, ya Pak. Aja melotot-melotot yang gitu, Bu. Udah ngomongi wong perlu, ya itu contoh wong kane, wong selekor. Berarti makanya ketika malam pertama, perawan rasa janda. Ayo Khadijah, janda rasa perawan. Kenapa? Karena sampun di servis kurang lawan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itu sosok istri tercinta baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setianya minta ampun Pak. Rasulullah setia, begitu juga istrinya Siti Khadijah setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan salah satu wanita pertama yang masuk Islam, yang iman kepada Allah, kepada Rasulullah adalah Siti Khadijah. Sekarang pertanyaannya, lanjut jadi wong baru Nabi dengan Nabi itu ulang deh. Berarti Rasulullah mengumbar nafsu. Hei, maaf, Rasulullah itu setia. Bukti kesetiaannya, Rasulullah tidak mencari istri lain ketika masih menikahi Siti Khadijah. Bahkan anak-anak keturunan Rasulullah semuanya 6 itu lahir daripada rahim Siti Khadijah. Yang satu lahir dari Siti Mariatul Qibtiyah. Jumlah anak Rasul semuanya ada 7. Tenaga dicatat Bu. Makanya hebat pengajian ibu-ibu ngobrol-ngobrol pernah Rusti. Gak pakai kertas, gak pakai pulpen, tapi cerdas, hafal itu pengajian. Alhamdulillah, seka hafal ngobrolin. Ustadi lagi nerangkan bermutu, nanam siosnya. Sehingga kali membasuh muka, ibu-ibu ini tumpul ngobrol harga mas bir teh. Sok suki, arane jamaah dusun. Hebat jamaah ibu-ibu. Selalu meramaikan suasana, selalu meramaikan tempat. Ning pasar sing wakeh ibu, ning pengajian sing wakeh ibu. Bahkan Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj nyurfai neraka sing wakeh ibu. Manusia. Pakai nih apa terus? Ternyata benar. Neraka itu dihuni dengan kaum ibu-ibu terbanyak. Tapi mudah-mudahan dede ibu-ibu bertemu. Amin ya Rabbal. Itu ibu-ibu Amerika, ibu-ibu Australia, ibu-ibu Jepang, sing ngopi-ngopi lempeng lagi ini. Wong lanang dia turu baik, lagi turu di foto, upload status, kucingku lagi tidur. Abang-abang medsos, Masya Allah. Saya kira Masya Allah ya, sampai ngetrend. Hari perawan di medsos, di hantu aja. Ini kadang-kadang ini. Bahkan grup WA yang arahnya Roni, rombongan ini. Lenje, putu di sekolah, main medsos. Karena laki tarik tangan lu liwat.
Allahu Akbar subhanallah. Ya. Nabi Buya, hormati suami kita, berusaha untuk menjadi istri yang soleha, setidaknya separuh daripada solehanya Siti Khadijah. Amin ya Rabbal. Tidak kuat separuhnya, seperempatnya dari Khadijatul Kubra. Tidak kuat seperempatnya, sepertiganya. Berusaha untuk sekuat tenaga. Ya, ibu ini selalu disayang lawan laki kita, disayang oleh suami kita. Saiki ibu-ibu dia menang, ibu-ibu dia menang dengan pula terutama yang bapak-bapak. Bapak-bapak jawab jujur. Hari kita emang bapak-bapak. Terima kasih ngomong. Ya bisa dijawab gitu ya. Kira-kira bapak-bapak duwe rabi soleha, nurut, sopan, santun, ning laki. Masya Allah, perintah Allah dilakukan, perintah laki dilaksanakan. Orelok dosa ngomong sembarangan, orelok nuding-nuding, orelok cemburuan over, orelok marahan, orelok ada duitan. Lagi sayang-sayangnya, umpama Nabi bapak-bapak tinggal sedih boten. Sedih boten. Jujur. Hah? Harapan kita jawabannya sedih. Oleh salah ibu. Ya Allah. Namun laki kita otak waras, ketika istri itu soleha, nurut, boten dosa di laki oleh bangol, mantutkan melayu buri. Karena ya, barang lalu lagi sayang-sayangnya, cinta-cintanya, meninggal dunia itu pasti seorang suami sedih. Ya Allah. Ya. Kayak sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditinggal oleh istri tercintanya Sayyidatina Khadijatul Kubra. Masya Allah, sedih kanjeng Nabi. Terkecuali bapak, ketika Nabi kula puningmu nakal, doyan marah-marah baik, busur, bangol, ngentut langsung jedak-jeduk diharap kamu laki baik, marah-marah, kamu oleh hasil, cuma Allah mencukupi doang pegawaian kita hasil 200.000, itu orang diterima, orang disyukuri kelawan Nabi. Barang Nabi semuanya mengenai itu meninggal dunia. Tak jawab secara pribadi, jujur boleh boten sedih. Pokok pengennya sembarang bunyi mati, Nabi model mengenai itu. Ya, karena tidak sesuai dengan prinsip dan ajaran baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini majelis taklim, ini Abah Haji Rusdi diterangkan ciri-ciri waton soleha itu bagaimana. Ada sesi berikutnya ya, ini mendirekakan arah siraman. Sekilas, ulama asalnya ada 20 menit. Berhubung panitia ada dialog sejam, insya Allah yang penting sederhana waktu sedohor sambut setengah siji. Oh ini baru rumah. Ya Allah ya Rabbi, kekerian. Jangan lupa sudah. Lanjut. Sedih. Rasulullah sedih ketika ditinggal oleh paman tercinta dan istri tercintanya ya Allah. Makanya lamun ibu-ibu pengen disedihi kelawan laki ini, iku dari rabi sing nurut, rabi sing soleh, aja gawe pusing lah, aja kape dikritiki ya Allah. Kadang-kadang ibu segera melakukan dengan ibu-ibu jamaah pengajian. Ngomong orang ngaji nih baik gawe pusing ning lanang, gawe pusing ning lanang. Ibrahim nur pusing itu. Seragam pengajiannya seminggu namun hitung ini. Setiap ini seragamnya beda. Senin warna putih, Selasa warna ungu, Rabu warna kuning, dan seterusnya. Kerodong busana rupa-rupa. Lelaki ini sing paru-paru.
Ya preman oleh paru-paru, kabeh oleh kredit. Main kecil, main kreditan. Assalamualaikum. Anak tekan kredit. Belajar lagi nih, Mak. No, sila kredit udah pemimpin kelas. Tapi tolong beresakan sing ijo dingin terus beres wis lunas tampil bodong sing kuning. Ini metiran ke kabeh pintu kuning apa ijo ungu putih dan lain sebagainya. Pintu kabeh harganya 2.200.000 begitu buat barang orang. Nah saya rumput sing pusing adalah laki nih, ibu masya Allah. Bisa-bisa paru-paru ibu udah kena rokok. Kita ngerokok serawas, tak cekin dokter Pak. Alhamdulillah paru-paru udah bolong. Segala bolong paru-paru ke. Merusak nih paru-paru orang. Uang ngerokok di luar malai. Uang JKT terbubar sih. Utuh, dan ngerokok baik. Masya Allah dari sini. Ampun ibu, wong lanang menang baik merokok pun kudu pengampunan, kudu menang baik. Tapi yakin pun pengen membahagiakan rapi dan anak-anak itu terang. Merokok orang kependak-pendak, saya merokok. Saya itu saya ibu ini terus di ekonomi berubah, ngawal di sini koyot bisa. Jadi kita memerani kalau lalu dan labuan dan itu dan itu punya jadi Ustaz harus dari apa hasil alhamdulillah udah hasil aja juga paling sirahi Allah Akbar itu malah ampun wong wadon ibu semarah beneran sambil anak diturik-turik masya Allah ajaran mana deweke deweke karena kita jangan ngambil nih ngepang orang ngambil kritikan kalau bakal diulang kita belum, tuh, lemah itu, besar, ini. Ini sekarang semulai, senturu ni kewek, besar, ini. Lah sepeda, motor sekali, lama dulu kita. Dan emang sih ada sih dari dia, tapi kita sih kurang ya. Seorang orang biasa ini urusan orang batok ini kadang-kadang masya Allah ampun ya Al-Rijal qawwamuna 'ala nisa wong lanang itu adalah pemimpin wong lanang lain tuh izin rehin kan kita ini alat kredit kulkas izin boten itu gak ini tak pikir ini kan pikirannya tapi aku suwi-suwi sebab kita ini wis isi formulir nanti isi formulir itu Allah artinya bagaimana ibu bapak yang saya hormati kita sesuaikan dengan sikon situasi kondisi kekuatan laki kita usaha sebenarnya oleh 1 seket tolong irit-irit belanja kita jangan melebihi dari 150.000 ini musuh usahanya oleh 350.000 dia kita segini ngekenakan 550.000 saya tekor terunya bu ampun ya wis ireng pendek bau penuh ya laki ini ibu-ibu jadi lagi ngomong nih selebron pak masih kesinggungan ya kita kena contoh kita kan uji peran kita lain sebenarnya katanya Masya Allah makanya ampun lah rapi bulan buatan sore habu kok tak alih laki itu sengaja ganteng gak urutnya harus akan ganteng itu betul berdasarkan laki itu sih penting duit alat lu pirang-pirang ini kasih penting orang lu meninggali do bapak terus jadi itu dasarnya Masya Allah los teman irang, los teman pepek, si peti wape. Lah survei membuktikan jelas. Jadi apakah bapakmu di atas apa-apa? Hanya di atas ini doang. Lalu mobil kita dirapi kalau diurus sudah langsung kasih ini tak berat. Tuhan sudah merupakan
Ya, keturunan kita nanti tidak baik karena dominasi keturunan anak itu wakai mengikuti ibu. Ye, mengikuti ibu makanya zaman sengit satu dicontohkan tipikal keluarga buniku benten 4 tipikal keluarga. Sing lanangi soleha, sing wadone soleha. Sing lanangi boten soleha, sing wadone soleha. Iku tipikal keluarga rumah tanggane Fir'aun. Fir'aun ini kafir, tapi ini Siti Asia adalah soleha. Benten mari sing laki ini udah soleha, kafir, tapi ini kafir. Iku keluarga tipikal rumah tanggane Abu Lahab. Abu Lahab ini boten iman mari Allah, Rabi ini boten iman mari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wenten tipikal keluarga rumah tangga puniku sing laki soleh, Rabi ini soleha. Dia puniku tipikal keluarga rumah tangga Sayyidina Ibrahim alaihissalam, sereng Sayyidatina Sarah, sereng Sayyidatina Hajar. Makanya lamun aku milih ibu-ibu, angguran milih tipikal keluarga sing berikut. Aku kasih laki ini urus soleh, rabi ini soleha. Sebaliknya rabi ini sing soleha, laki ini urus soleh. Akan aku sekape, laki ini urus soleh, rabi ini urus soleha. Atau yang terakhir, rabi ini soleha, laki ini soleh. Milih putih, milih putih. Laki ini soleh, rabi ini soleh. Itu rumah tangga, digital rumah tangga istiqlal. Mau kan? Sayyidina Ibrahim alaihis. Jadi ibu ini pengen ini kayak digital rumah tangga Nabi Ibrahim. Amin ya Rabbal. Cuma perlu diketahui Rabi ini Nabi Ibrahim punya kedua. Ya, Siti Sarah, Siti Hajar. Berarti alhamdulillah Rabi ini wameru pengen dibayu. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak tolong, esok tolong pernah di laporan yang orang seragam gratis itu mana Pak? Sehingga saya sendiri hebat. Berarti benar-benar ibu-ibu sing soleh, Masya Allah. Kenapa demikian? Kami sampaikan pentingnya rumah tangga didominasi dengan kepala keluarga yang soleh dan asisten rumah tangga yakni istri yang soleha. Karena untuk membentuk karakter keluarga sing bahagia bukan sekedar di dunia. Mudah-mudahan jodoh kule, sereng rakyat-rakyat kule dipanjangkan sampai ketemu di surga Allah. Amin ya Rabbal. Pada sedih. Rasulullah mengalami duka cita yang teramat mendalam. Setelah ditinggalkan paman tercintanya, tidak lama kemudian ditinggal oleh istri tercintanya. Maka tahun berikut disebut Amul Husni, tahun kesedihan baginda Rasulullah SAW. Salah satu yang menyebabkan di-Isra Mi'rajkannya Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diajak refreshing, diajak dolang melawan Allah. Makanya niki bilalah kami boleh sedangkan. Lamun kita lagi palang aja ngerekod di rumah baik, kewakil ngopi kurang refreshing. Bahaya niki Pak. Ngopi masjidnya hitung gelas, refreshing boten, pelesiran boten. Merangkut boleh tidur pantai sekali-kali. Nah, ternyata tadi menyejukkan suasana untuk mencairkan suasana. Ini melimbung dari rumah ngopi jalan terus, merokok jalan terus, kabeh boleh utang. Refreshing keluarga lain gak usah kabeh dipikir. Fokus malam aku kabeh dipikir. Kita bingung ya, berarti kita bersih akhlak itu mati. Dan apa mikir-mikir wong mati? Ya wong semakin musuh takdir Allah. Sambil diatur si wong mahfudi walau sampai diterangkan karena bahagia rezeki Masya Allah. Ini sesuai mati. Tahu ini segitu lebih bukan dibundam segitu. Wing bonceng akan itu. Wing masih lupa motor saya tidak mati. Apa dibingungi? Saya bingung mau ini mati saya lupa motor. Arahnya berbongkong aja. Dari wingi lupa motor saya lupa mati wajar. Saya boleh wajar. Wingi mati saya lupa motor. Bermanji. Makanya Masya Allah, bismillah kami boleh sedangkan di awal
Muqaddimah boleh sampaikan Isra wal Mi'raj bisa jadi petunjuk untuk kita semua sebagai manusia. Mudah-mudahan perjalanan Rasulullah membawa keberkahan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut akhiri digaulah dari Gusti Allah. Kanjeng Nabi Muhammad refreshing. Maaf, dulu kayu orang desa apa tuh? Kayu refreshingnya keluar kota. Bukan hanya sing sugih deh, bukan di keluarga di lurah, keluarga di dewan. Ya paling banter lah, paling apa keluar negeri apa ya. Tapi Rasulullah mampu refreshing diajak kawan Gusti Allah pelesirannya di luar angkasa. Ilal Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haula. Sampai naik ke langit kaping pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh, sampai nembus ning alam ketuhanan, komoh maning manusia, malaikat boten mampu manter Kanjeng Nabi sampai mereka. Ini kehebatan, makanya kudu bangga mempunyai Nabi, mempunyai Rasul seperti baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangga boten bu dari Nabi kados Rasulullah. Bangga boten, senang boten. Ya, jalur syafaat dengan memperbanyak kita membaca sholawat ke baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholli wa sallim daiman ala mana barmu. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Hayo kita ngaji ngarep ridho ilahi lagi. Hayo ngarep ridho ilahi daripada nonton TV gawe sedih ning ati, sebab sing ditonton jeritan seorang istri. Sholli wa sallim iman Allah maka sholli wa sallim wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Hayo kita ngaji ngarep syafaat Nabi lagi. Hayo kita ngaji ngarep syafaat Nabi. Kumpul sering kiai gawe adem ning ati, najan sing ceramah radine nembe siji. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan selalu untuk pertolongan saking Gusti Allah serta syafaat saking baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, peristiwa Isra wal Mi'raj menghasilkan
tugas perintah sholat fardu sebanyak 50 waktu yang semula sebanyak 50 waktu. Ya, dalam bantuan Sayyidina Musa waktu itu sing wonten ing langit kang kaping 6 ketika Rasulullah setelah bermunajat, setelah ngobrol setidurnya saya Gusti Allah, maka Allah memberikan perintah sholat fardu sebanyak 50. Karena Nabi turun melewati langit kaping 7 sing wonten Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim menang dan langsung kandang Nabi turun di langit kaping 6 sing mriku wonten Sayyidina Musa alaihissalam. Berarti Nabi Musa posisinya wonten ning langit kaping 6. Kita pun sering Nabi Musa Muhammad jadi itu dari bahasa Romawi ya. Oleh apa? Ketika menjalankan peristiwa Isra wal Mi'raj, perintah apa yang engkau terima dari Allah Subhanahu wa taala? Dijawab oleh Rasul, alhamdulillah Sayyidina Musa, Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas berupa sholat fardu 50 waktu. Kaget Nabi Musa, berangkat balik maning Muhammad, ngejaluk keringanan, ngejaluk dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Aja second. Omongane umat anjing sing toyo-toyo, sing pendek-pendek, umat Islam dari Israel sing begitu urut kuat melaksanakan sholat sewaktu-waktu acan, balik maning kadang dibolak-balik antara Allah dan Nabi Musa sebanyak 9 kali. Setiap kali kan dikurangi 5 menjadi 5 waktu itu final bu. Jadi sholat waktu sehari semalam ada 5 sama dengan 17 rakaat niki sing oleh daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Sholat beda dengan perintah sedekah. Sholat beda dengan perintah zakat. Sholat beda dengan perintah puasa. Akan tetapi sholat langsung dijemput langsung oleh Rasulullah sing boten enten sing nyakseni omongan manusia Jibril bae urung-urung ya. Sebab waktu itu mundur, sebab boten mampu meneruskan perjalanan. Akhirnya ini percakapan yang istimewa, percakapan agung antara Allah Azza wa Jalla sareng baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat yang bersyukur diberikan hidayah oleh Allah dijadikan umat Islam dan bersyukur dijadikan umat baginda Muhammad. Ulani teladani, ikuti semua aturan-aturan Allah, aturan-aturan Rasulullah. Terus kanggo ngumpulaken satu maapu. Ibu salat baik, ngaji baik, Allah boten untung. Ayo ning. Ibu rajin salat, ibu rajin ngaji, bapak-bapak sedang rajin ibadah, Allah boten untung. Sebaliknya ibu-ibu dalam ngaji pada maksiat baik, pada main status Facebook baik, pada tukaran baik, Allah boten rugi. Ternyata yang untung dan yang rugi adalah kita semua. Pengen anjing neraka aturan maksiat baik. Lamun kita ini pengen anjing surga, setiap hadir surga. Ulane guru bertakwa maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya bahasa Al-Qur'an. Surga puniku mu'iddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, bukan untuk pejabat, bukan untuk kiai, bukan untuk ustaz, bukan untuk pengusaha, bukan untuk pedagang, akan tetapi secara umum yaitu surga diperuntukkan buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orangnya? Boleh pejabat, boleh kiai, boleh pedagang, boleh pengusaha, boleh istri-istri ini wong perlu. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan sedangkan dianjurkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ingin hati memeluk-peluk apa daya tangan tak sampai. Pengen ini kita ikuti tetehkan bahwa tengah siji dan perlu oke. Cuma kita terbentur juga dengan waktu sholat duhur. Makanya saking boleh Hasan Basri Rais Asluhun Cilegon, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kalau ada jalur yang patah,
tolong jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata Hasan Basri yang salah, tolong dimaafkan, jangan disimpan di dalam hati. Buah durian, buah duku, buah rambutan, buah semangka, itulah nama buah-buahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ila hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.